Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Departemen 2. Dalam video ini akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan videonya. Yang pertama ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi mengenai informasi ekuitas suatu entitas selama satu periode akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini terdiri dari 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan ekuitas, dan 3. Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai pendapatan dan biaya dari suatu entitas pada periode tertentu. Melalui ini kita dapat mengetahui laba atau rugi yang diperoleh. Komponen laba rugi yang pertama ada pendapatan, yang kedua harga pokok penjualan atau HPP, yang ketiga ada beban, dan yang keempat ada pendapatan komprehensif lain atau total penghasilan dikurangi dengan beban. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi di perusahaan selama jangka waktu atau periode tertentu. Laporan perubahan modal dapat disusun setelah adanya laporan laba rugi. Unsur laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal awal, laba bersih, dividen, dan penarikan modal pribadi. Dan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan yang berisi tentang aset, ekuitas, dan kewajiban pada akhir periode. Yang terdapat dalam laporan posisi keuangan yaitu yang pertama ada aset, yang kedua kewajiban, dan yang ketiga ada modal. Untuk materi yang kedua yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara atau nominal akun. Tujuan pembuatan jurnal penutup yang pertama, menutup semua akun nominal, yang kedua, memindahkan saldo akun laba rugi ke akun modal di buku besar, menunjukkan jumlah yang sama dengan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau modal akhir. Yang selanjutnya, prosedur jurnal penutup. Yang pertama, saldo pendapatan dipindahkan ke ikhtisar laba rugi dengan jurnal pendapatan. Pendapatan dicatat di debit, ikhtisar laba rugi dicatat di kredit. Yang kedua, saldo beban-beban dipindahkan ke ikhtisar laba rugi dengan jurnal laba rugi. Ikhtisar laba rugi dicatat di debit, sedangkan beban gaji, beban listrik, dan beban-beban lainnya dicatat di kredit. Yang ketiga, saldo ikhtisar laba rugi periode tersebut dipindahkan ke modal dengan jurnal. Jika laba, ikhtisar laba rugi dicatat di debit, modal dicatat di kredit. Sedangkan jika rugi, modal dicatat di debit, ikhtisar laba rugi dicatat di kredit. Yang keempat, saldo prive dipindahkan ke modal dengan jurnal. Modal dicatat di debit, sedangkan prive dicatat di kredit. Untuk materi yang ketiga yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada tanggal 1 awal periode berikut untuk membalik jurnal penyesuaian. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan menjurnal pada saat jatuh tempo pembayaran beban pada periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, untuk mencegah kemungkinan perhitungan beban yang dibayar di muka sebagai beban pada periode akuntansi berikutnya. Yang ketiga, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekeliruan menjurnal pada saat jatuh tempo penerimaan pendapatan pada periode akuntansi berikutnya. Dan yang keempat, untuk mencegah kemungkinan perhitungan pendapatan yang diterima di muka sebagai pendapatan pada periode akuntansi berikutnya. Yang selanjutnya, hal-hal yang membutuhkan jurnal pembalik. Yang pertama, ada deferral atau pos-pos yang muncul saat pembuatan jurnal. Yang pertama, yaitu ada beban yang dibayar di muka. Sebagai aset, tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Contohnya, iklan dibayar di muka. Sedangkan sebagai beban, perlu dibuat jurnal pembalik. Yang kedua, ada pendapatan yang diterima di muka. Sebagai utang, tidak perlu. Contohnya sewa dibayar di muka, sedangkan sebagai pendapatan perlu dibuatnya jurnal pembalik.
hal-hal yang membutuhkan jurnal pembalik yang kedua yaitu ada akrual atau muncul pada saat pembuatan AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu ada beban yang masih harus dibayar, contohnya utang gaji. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima, contohnya piutang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.